Kalau lihat di kuartal pertama, memang kita masih optimis lah. Ya. Indonesia harusnya bisa tetap tumbuh di atas 5% lah pertumbuhan ekonomi. Cuman memang kita tetap harus waspada dengan situasi geopolitik saat ini. Nah, Super Apps ini adalah salah satu platform untuk nasabah supaya lebih nyaman transaksi dengan kita. Membuat nasabah lebih merasa nyaman dengan transaksi dengan platform. Nyaman dan mudah, Pak ya? Lebih mudah. Ya, Nyaman lebih mudah. dan mudah. Setelah sekarang kurs rupiah itu juga mulai melemah lagi ya. Dolar menguat, kalau nggak salah di atas 16.000 sekarang gitu. Nah, kalau tadi Pak Royke menyampaikan mengantisipasi dengan melakukan stress test tadi itu sampai berapa, Pak? Masih aman. Ya, 17.000 kita masih aman, gitu. Karena memang para pelaku ekonomi kita di Indonesia ini kan sudah pernah mengalami situasi di mana gejolak kurs itu sangat tinggi, devaluasi sangat tinggi. Fluktuatif, ya. Jadi mereka sekarang udah risk manajemennya udah cukup kuat lah. Nah, saya berharap spirit kekompakan ini, komunikasi ini jangan sampai cuman hanya terjadi pada saat krisis. Pada krisis. Ya. Kondisi perekonomian domestik dan juga global sangat dinamis. Bahkan saat ini situasi geopolitik itu sangat mempengaruhi kondisi perekonomian di Indonesia, termasuk pergerakan kurs rupiah terhadap dolar. Bagaimana situasi ini mempengaruhi industri di Indonesia, terutama industri perbankan? Ya, mari kita bahas di To The Point. Sudah bersama saya, Direktur Utama BNI, Bapak Royke, yang akan membahas persoalan ini dengan lebih jelas. Ya. Apa kabar, Pak Royke? Baik, Pak. Kelihatan fit ya? Ya. Olahraga masih terus ya? Saya lihat di Instagram. Ya, harus. Golf, sepeda. Golf, jalan. Sekarang sih jalan lah, Pak. Banyakan jalan. Oh, iya. Bagaimana Pak melihat kondisi ekonomi di Indonesia saat ini? Sebenarnya gini Pak, kalau lihat di kuartal pertama, memang kita masih optimis lah. Ya. Indonesia harusnya bisa tetap tumbuh di atas 5% lah pertumbuhan ekonomi. Cuman memang kita tetap harus waspada dengan situasi geopolitik saat ini, ya. Karena kan kita paham bahwa kondisi di Middle East, di Eropa Timur, termasuk Rusia, Ukraine, di Iran dan Israel itu semakin hari semakin memanas. Nah, ini akan mempengaruhi di mana? Yang pasti akan mempengaruhi pertama logistik. Iya kan? Logistik cost-nya pasti akan naik. Yang tadinya lewat sana akan berputar. Tadinya pelabuhan itu kan akan mengakibatkan cost-nya jadi tinggi. Dan inilah yang akan menjadi pressure ke kita. Termasuk perubahan perilaku daripada para investor kita yang sekarang berpikir untuk save-nya dia balikin dulu deh investasinya. Yang dulu dia udah beli saham, beli paper di Indonesia, mungkin mereka pelan-pelan kalau lihat kan indeks kita juga berapa hari terakhir ini cenderung merah gitu ya. Jadi ini mempengaruhi juga situasi ini, jadi mempengaruhi tekanan kepada exchange rate. Dengan mereka keluar kan mereka kembali beli dolarnya dibawa pulang. Nah, jadi kursnya naik, liquidity juga makin ketat. Nah, ini yang mempengaruhi. Jadi kita ya di banking ini juga melihat ini sesuatu yang kita optimis dengan pertumbuhan ekonomi yang kita dengan telah berakhirnya tahun politik dan kita bisa lewati dengan baik, kita bisa
bisa hilirisasi juga kita terus masih jadi komitmen pemerintah. Jadi saya rasa itu suatu yang bagus ya. Cuman ya memang kita harus waspada untuk hal-hal yang tadi saya bilang, geopolitik itu dan perubahan cuaca juga sekarang ini, ya kan kita dengar panas, temperatur mulai naik di beberapa negara sekitar kita. Nah ini mungkin nanti akan mempengaruhi pada proses panen pangan kita gitu ya. Nah itu juga harus diwaspadai, kadang kenaikan komoditi pangan itu akan mengakibatkan inflasi. Jadi semua ini kita di banking itu kita pelajari dengan benar, kita waspadai, walaupun kita tetap optimis. Ya walaupun sekarang Indonesia saat ini kondisinya masih dari sisi indikator ekonomi Pak ya, masih cukup bagus ya. Pertumbuhan kita masih 5,11%, inflasi sekitar 3, sekian lah ya. Inflasi masih bagus dan lain. Nah, ini kalau dilihat dari pengaruh global tadi Pak, termasuk pengaruh di dalam negeri tadi itu ya, terhadap industri perbankan sendiri atau yang dialami BNI sendiri seperti apa Pak? Kalau saya lihat ini kan BNI di kuartal pertama masih bagus Pak ya. Kalau nggak salah keuntungan juga bisa naik masih, kalau nggak salah masih 2%, kalau nggak salah ya. Gitu ya. Artinya kalau di perbankan sih kita yang harus kita waspadai kan nomor satu Pak, aset quality. Jangan sampai kalau jadi NPL laba berapapun akan mulai tergerus Pak. Nah itu yang kita harus jaga, quality dari customer kita harus jaga supaya mereka tetap sehat, tetap bisa bayar bunga, bisa bayar pokok, itu yang harus dijaga. Nah itu yang kita harus terus simulasiin, bagaimana impact terhadap kenaikan komoditi pangan, bagaimana impact dari kenaikan kurs, bagaimana impact nanti kesulitan logistik ekspor, barang keluar juga akan mengalami kesulitan apabila terjadi perang di salah satu wilayah kan, logistik ini akan pengaruh, sama outnya juga pasti akan berpengaruh. Nah ini yang kita harus waspada kepada trader-trader, industri yang berorientasi ekspor. Bukan berarti terus kita berhenti, tapi kita harus tetap simulasikan, kita bikin stress test, situasi yang kayak gini di level berapa exchange rate yang akan berpengaruh kepada industri, pada nasabah-nasabah kita, ya kan, kenaikan suku bunga juga dengan adanya kelangkaan dolar juga nanti bagaimana, itu kita simulasikan. Jadi kalau perbankan sih harusnya perbankan kita cukup sehat ya. Kalau dilihat dari ini cukup sehat karena kita kan secara kapital cukup kuat, rata-rata perbankan nasional ini cukup kuat. Jadi modalnya cukup untuk menghadapi ini. Saya rasa bankir-bankir kita udah cukup pengalaman dengan mengalami beberapa kali krisis ya. Jadi dengan kondisi sekarang ini antisipatif itu sudah jalan. Teman-teman bankir pasti udah melakukan langkah antisipatif dan mitigasi Pak. Mitigasi seperti apa untuk ini, mungkin kita rem dulu yang import yang seperti ini. Kita juga simulasiin kalau kenaikan freight-nya berapa persen, nanti impact kepada harga jualnya seperti apa. Nah itu sudah diantisipasi. Tanggal hari ini Pak, itu kalau nggak salah sekarang kurs rupiah itu juga mulai melemah lagi ya. Dolar menguat, itu kalau nggak salah di atas 16.000 sekarang gitu. Nah, kalau tadi Pak Royke menyampaikan mengantisipasi dengan melakukan stress test tadi itu sampai berapa Pak? Asumsi untuk kita udah bikin sampai berapa? Kita sudah bikin sampai 17.000. 17.000. Kita udah bikin sampai masih oke Pak ya? Masih oke, masih aman. Ya, sampai 17.000 kita masih aman, gitu. Karena memang ya karena sebenarnya Pak, para pelaku ekonomi kita di Indonesia
ini kan sudah pernah mengalami situasi di mana gejolak kurs itu sangat tinggi, devaluasi sangat tinggi. Fluktuatif, ya. Jadi mereka sekarang udah risk manajemennya udah cukup kuat lah. Mereka nggak, istilahnya kalau dulu orang minjem dolar tapi nggak ada revenue dolar. Sekarang udah nggak bisa. Minjem dolar harus ada income dolar. Kalau nggak harus di hedge, di hedging gitu. Jadi sekarang relatif kecil lah. Dulu orang pinjem dolar beli properti, padahal propertinya jualnya rupiah. Nah ini sekarang relatif udah nggak ada. Yang properti kalau dia minjem dolar harus di hedge ke rupiah. Atau yang sebaliknya. Ya. Pak, kalau dampak dari penghapusan kebijakan restrukturisasi kredit perbankan ya, yang untuk COVID ya, ini mulai Maret 2024 ini ada nggak Pak dampaknya terhadap di BNI Pak? Jadi memang waktu COVID itu kita banyak bebenah lah. Proses kreditnya kita beresin. Karena kan pada saat itu kan pertumbuhannya kan nggak setinggi sekarang ini. Ya, betul. Jadi lebih banyak malah kita membereskan proses kredit sehingga bahkan operasionalnya bagaimana proses kredit itu lebih efisien, cost-nya juga lebih murah gitu. Nah satu sisi memang kebijakan itu dulu memang membantu industri atau segmen-segmen yang kena impact paling mendalam dari COVID itu. Gak semua loh Pak, tapi ada beberapa, terutama kredit kecil, kan pada saat itu usaha kecil kan banyak yang tutup karena orang nggak ada yang ke kantor. Betul. Terus industri perhotelan, pariwisata, transportasi. Tapi kan kalau dilihat transportasi cepat balik. Industri kecil juga mulai bagus. Nah memang ada beberapa yang sulit untuk kembali Pak. Itu contohnya apa Pak? Sebagai yang sulit kembali, masih belum kembali? Ada beberapa gini, ada industri-industri itu kalau dia berhenti, dia harus melakukan investasi baru, capex, ngebersihin. Kalau dia nggak punya cash flow yang kuat, nggak punya support yang kuat, dia nggak bisa bangun lagi. Kayak hotel-hotel kalau yang besar-besar, pemodalnya besar, dirapiin, terbang lagi. Tapi kalau hotel yang kecil-kecil Pak, itu dia harus bersihin, ganti AC-nya, ganti ininya, banyak lah yang dia harus beresin. Nah modalnya nggak ada. Nah dulu kita bantu restro, sekali, 2 kali, tapi kan kita sudah bisa antisipasi yang mana kalau kebijakan ini dicabut, mana yang pasti akan jatuh. Nah, itu udah kita antisipatif. Jadi buat BNI sih relatif kecil sekali impact-nya, tapi memang ada. Kalau dibilang nggak ada, ada. Karena yang dulu restronya sampai 3 kali, 5 kali, ya udah nggak. Itu sebenarnya udah nggak bisa selamat. Dulu bisa selamat karena kebijakan. Kalau sekarang ya udah kita nggak bisa restro lagi. Bukan karena apa, sebenarnya dulu karena kebijakan aja mereka bisa bertahan, tapi sekarang udah nggak bisa, ya kan? Dengan bunga rendah pun mereka udah nggak bisa bayar, gitu. Tapi sekarang sebetulnya dengan setelah COVID selesai ini sebetulnya mereka udah bisa membayar lagi Pak ya? Dengan bunga... Ada yang nggak bisa Pak. Tetap ada yang nggak bisa. Jadi itu udah sih kita antisipatif, ya kan? Waktu COVID itu yang sampai tidak bisa sampai berapa persen Pak dari yang kecil ya? Kecil, tapi kan kalau diberhentiin tiba-tiba jadi ini ya nggak ada 1% Pak, nggak ada. Jadi artinya memang kalau ini kebijakan ini dihapus ya sebetulnya masih aman Pak ya. Aman. Kualitas kredit kita masih udah antisipasi bahwa yang ini pasti jadi NPL. Oh iya. Udah diantisipasi, udah kita bikin cadangan, karena kan kita udah berkali-kali restronya. Iya. Pasti ini kan kesulitan gitu. Ya memang pengusaha itu kan begitu Pak. Ya kalau dulu tiba-tiba sekarang mereka harus mulai lagi bayar tunai. Kalau dulu udah bisa panjang, bisa ngutang 3 bulan, 6 bulan, terus mulai bisnis baru lagi ya utang. Ya itu akan
banyak yang mengalami kesulitan lah. Nah itu sudah kita antisipatif, ini pasti yang ini nggak bisa selamat. Gitu. Tetapi secara umum Pak, bisa dikatakan bahwa kualitas kredit di BNI masih bagus Pak. Masih bagus Pak ya. Kalau terkait dengan ini Pak, kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia yang 6,2% itu bagaimana Bank Indonesia melihat itu? Kalau mungkin mengantisipasi Pak ya? Ya. Tantangannya seperti apa? Ya memang tadi saya sampaikan tadi di awal bahwa sebenarnya BI itu memang satu, dia melakukan menjaga supaya tidak inflasi itu terkendali. Kedua, menjaga supaya dolar itu tidak volatility-nya nggak naik. Ya kita juga udah paham bahwa dari awal tahun kita udah tahu bahwa ini kemungkinan suku bunga itu akan turun tuh sulit. Jadi yang bank harus jaga apa? Likuiditasnya harus kuat. Harus kuat. Dan kredit juga kita benar-benar harus selektif gitu. Dengan bunga yang tinggi, ya nggak semua bisa bayar bunga dengan bunga yang tinggi sekarang ini. Jadi kita harus jaga pemilihan sektor, pemilihan customer juga kita harus hati-hati karena ya nomor satu saya bilang kita harus jaga jangan sampai malah kita kasih kredit mereka jadi susah, jadi nggak bisa bayar, usahanya tutup gitu kan, ya cuman untuk bayar bunga aja karena bunganya cukup tinggi, ya kan. Jadi memang tapi di satu sisi banyak juga sektor-sektor yang masih menarik dengan adanya infrastruktur, dengan ada ini kan itu kan long term Pak. Yang biasanya bunga tinggi ini akan impact biasanya kepada pedagang, trading company itu kan marginnya tipis, ya kan, volumenya gede. Nah itu biasanya industri perdagangan itu akan impact. Mereka tuh biasanya baik pedagang retail kecil sampai ini kan marginnya mereka tipis Pak, mengandalkan volume. Begitu bunga naik, kebutuhan modal dia gede, marginnya makin tipis. Nah itu yang kita harus hati-hati. Kalau bagaimana BNI menjaga ketersediaan dolar segala itu bagaimana Pak? Kita memang kan waktu makanya beruntung kami bisa issue global bond di bulan April, awal April sebelum gejolak-gejolak ini kita pas dapat bisa issue global bond $500 juta pada saat itu dengan yield yang cukup kompetitif gitu. Kalau sekarang mungkin nggak dapet gitu. Bahkan waktu itu oversubscribe sampai 6 kali lebih gitu. Jadi itu yang kita jadi funding Pak. Selain dari dana masyarakat, kita juga ngambil namanya itu funding retail. Ada juga namanya funding wholesale, yaitu banknya cari dari interbank atau issue paper, issue global bond, obligasi domestik. Nah itu kita juga perencanaan itu kita lakuin untuk antisipatif situasi-situasi yang seperti ini gitu, supaya kita lock. Kita jadi kalau tumbuh 10% kita aman, gitu. Kalau kita tumbuh bisa 12% kita masih aman dengan liquidity yang ada, nah, ya kan. Kalau sampai oversubscribe ini berarti memang investor BNI masih trust terhadap BNI-nya tinggi. Masih cukup tinggi. Oversubscribe sampai 6 kali Pak. Jadi lumayan. Artinya kalau dan itu perlu aja memang masuk ke pasar Pak, supaya market juga masih kenal, masih tahu. Kita juga tes. Oh BNI itu kalau orang investor asing masih punya apa? Yakin sama BNI masih bagus dan untuk jangka panjang BNI punya kemampuan untuk bayar, itu kan penting Pak. Jadi apa namanya, kita juga melakukan funding dari luar. Jadi selain DPK ini kan memang dana retail ini kan kita juga sekarang ini sedang membangun super apps. Saya pernah cerita sama Bapak ya. Super apps ini mungkin dalam waktu dekat di bulan Juli pas ulang tahun BNI kita akan launching. Nah, super apps ini adalah salah satu platform untuk apa? Nasabah supaya lebih nyaman transaksi dengan kita. Membuat nasabah apa? Lebih
merasa nyaman dengan transaksi dengan platform. Nyaman dan mudah Pak ya? Lebih sebetulnya. mudah, Ya, nyaman lebih dan mudah, Ya, ya kan? Kita sudah punya platform sekarang, ya dengan jumlah pengguna kurang lebih hampir 17 juta, 16, sekian juta. Tapi dengan platform yang baru kita berharap itu Bisa orang akan itu akan meningkatkan DPK kita, kasa kita, cost kita juga akan lebih murah, ya kan? Nah itu yang akan create itu Nanti kita kalau misalnya ada app baru Pak, diharapkan berapa Pak nanti Pak? Kan tadi kan sekitar 17 juta Pak ya, yang menggunakan apa istilahnya sekarang apa BNI banking, mobile banking ya. Gitu. Nanti kalau misalnya diganti dengan super app itu diharapkan sampai berapa kali lipat Pak? Ya kita berharap ya dalam waktu 2-3 tahun bisa 2 kali lipat lah Pak, ya kan? Jumlah usernya itu. Ya artinya nih dengan peningkatan itu kan sebenarnya transaksi juga akan semakin tinggi. Iya. Kalau sekarang berapa Pak transaksi lewat BNI mobile banking? Kenaikannya tuh rata-rata sih sekitar 40% ya kenaikannya. Tinggi ya? Iya, cukup tinggi. Cukup tinggi ya? Cukup tinggi. Makanya kita dengan gitu kan orang sekarang udah beralih Pak ke cabang udah enggak. Iya. Nah ini orang cari kenyamanan dan keamanan transaksi, bagaimana transaksi itu supaya lebih nyaman lagi. Dengan mobile banking yang 8 tahun lalu itu yang kita bangun itu aja ada 16 juta. Apalagi kalau kita launching dengan yang lebih baru lagi, dengan apps yang baru lagi yang bisa macam-macam lah, bukan sekedar cuma transaksi dan nabung, bisa investasi. Bisa ngelihat ini, insurance-nya, kartu kredit bisa lengkap. Nah itu akan mendorong orang banyak pakai super apps kita. Itu akan membantu, sangat membantu, baik di sisi liquidity juga cost Pak. Kalau orang udah transaksi di kita, cost-nya juga pasti akan jauh lebih murah. Iya, betul. Nah, nanti yang ditargetkan Pak untuk masuk ke dalam super app itu, apakah memang anak-anak muda atau seperti apa Pak? Kira-kira targetnya seperti apa? Nah memang kita punya target memang ya gini, kalau dilihat cerita dulu, BNI ini nih banknya mahasiswa. Kalau cek dulu semua university itu ada BNI-nya. Dari tahun 90-an itu Pak? Iya. Jadi kita memang ngetap rata-rata sekarang kita targetnya memang generasi muda itu. Nanti lihatlah super apps kita pewarnaannya juga beda, lebih muda, lebih ini. Kalau yang karena generasi ini kan juga transaksinya juga banyak, top up ini, beli ini, semua transaksi. Karena semua sekarang kegiatan sudah digital. Digital kan. Iya. Dan mereka yang paling aktif untuk melakukan transaksi kan. Jadi emang generasi muda itu di target kita. Nah, bukan berarti yang senior enggak, tapi mereka akan kita, selain kita target, mereka juga akan di situ di super apps kita, mereka akan belajar bagaimana mengelola uang. Karena di situ nanti akan kelihatan, oh makan di restoran segini, bisa diatur Pak budgetnya. Dia bisa ngatur sendiri di super apps kita. Udah melampaui nggak? Top up beli voucher ini atau makan udah lewat nggak? Traveling dia ada saving nggak? Kalau ada saving, dia boleh langsung invest. Mau deposito, mau beli reksadana, itu bisa langsung dari situ Pak. Jadi, nah ini super apps kita memang menarik karena nanti akan bagaimana orang transaksi sekarang dan akan lakukan itu saving untuk future-nya kayak apa. Itu bisa dilakuin di situ. Jadi nggak perlu datang lagi ke cabang, oh ada lebih uang, udah bisa langsung ini. Beli obligasi, beli reksadana gitu. Nah kaitannya dengan digital banking segala ini Pak ya, nanti dengan super app dan lain-lain, ini kan salah satu yang sangat penting di sini adalah dari sisi security Pak. Ini BNI sudah memastikan bahwa security-nya ini terbaik gitu Pak ya? Ya gitu. Jadi memang, jadi kalau kita ngomong digital itu nggak cuman aplikasinya aja. Jadi kalau kita bangun
super apps itu, yang lama itu kan bangun surroundingnya Pak, sekelilingnya, yang mensupport termasuk security-nya, yang itu. Jadi investasi kita IT untuk security itu nggak murah. Untuk kan sekarang ada undang-undang perlindungan data konsumen. Namanya hacker itu setiap hari ada aja ya orang yang berusaha untuk melakukan masih itu. nembus, ya kan, Berusaha masih nge-hack dan lain-lain. dengan cara macam-macam Pak. Namanya PIN udah dibikin 6 angka aja, orang masih ada yang bisa jebol. Ya kan, apalagi kalau PIN-nya 4, ya kan. Kombinasi aja 6 aja itu, kan sekarang teknologi udah canggih Pak. Orang berusaha jebol pakai robot, pakai ini, bukan pakai tangan sekarang, udah pakai mesin ya Pak. Jadi security itu itu nomor 1 Pak. Nomor 1. Bank ini begitu cerita ada yang bobolin, wah kalau udah viral, ya kan. Ini masalah kepercayaan sih Pak. Jadi bangun apps, jualan ini tidak terlepas dari sekelilingnya, surroundingnya ini harus kita jagain juga. Kehandalan sistem yang mendukungnya, bukan cuma bikin apps-nya aja. Pendukung-pendukungnya ini harus benar-benar handal. Kalau bisa diakses beda waktu, dia bisa akses. Kalau dia beda waktu kayak dengan Amerika 12 jam, bagaimana? Itu harus teknologi itu harus sudah bisa mengadop. Nah ini dalam memanage terkait dengan IT-nya nih, BNI punya tim khusus Pak ya, berarti Pak ya. Nah, seberapa memang banyak Pak? Perkembangan sekarang ini memang ternyata bank ini berkembang cukup cepat, terutama di IT Pak. IT dan digital, jadi dua-duanya. Ini berkembang pesat sehingga kami sekarang ini tempat kerja aja udah kurang. Udah banyak kita nyewa banyak tempat Pak. Untuk rekrutmen kita mungkin satu project untuk membangun satu apps itu butuh 200-300 orang. Itu cuma apps-nya aja. Belum untuk pendukung-pendukungnya. Jadi jumlah orang IT kita bertambahnya udah ribuan Pak. Jumlah orang IT untuk mendukung sistem digital kita. Ya BNI sebagai perusahaan perbankan bisa-bisa menjadi perusahaan teknologi nih Pak. Lama-lama saya juga bilang sama teman-teman, ini 70% mungkin lah, sebagian besar nanti pegawai kita komposisinya sudah IT team sama orang sales saja Pak di lapangan itu, ya kan? Nah untuk menggait anak muda tadi Pak ya, saya lihat nih BNI juga sering melakukan banyak kolaborasi untuk membuat acara-acara yang sifatnya anak muda ya. Java Jazz kemarin misalnya begitu. Terus olahraga kalau nggak salah Pak ya. BNI itu kan sangat concern dengan misalnya bulu tangkis, tenis, tenis ya. Apalagi saat ini anak-anak muda sekarang mulai loh Pak. Olahraga itu sekarang udah mulai. Betul. Itu memang itu Pak, arahnya memang ke situ nanti juga ya? Betul Pak, memang bahkan kami juga berobsesi ke depan talent-talent yang jagoan, yang pinter-pinter IT yang ada di diaspora, yang kerja di luar negeri, kalau bisa kembalilah. Nah kita punya memang strategi-strategi bagaimana menarik mereka untuk kembali ke sini gitu. Jadi di sini kita bangun tempat-tempat namanya digital hub. Kita udah mulai bangun misalnya di Malang, di kota-kota ini universitasnya banyak. Nanti di Jogja kita bikin kayak digital hub, itu tempat untuk mereka ya kalau mau berkolaborasi dengan BNI silakan. Gitu. Kita bisa mau jadi startup, mau bekerja sama BNI juga kita terbuka untuk itu. Karena kan mereka butuh juga exposure untuk itu kan. Iya. Jadi BNI ini sekarang tidak menutup diri untuk cuman orang dalam aja yang bisa mendevelop, enggak. Kita juga mengundang startup itu untuk kalau mereka punya talenta untuk bikin bisnis ekosistem apapun, tidak hanya fintech loh Pak. Di luar fintech pun kita
akan sangat Support, ya? welcome mereka untuk kolaborasi dengan kita. Jadi kita terbuka untuk itu, Pak. Oke, jadi kita tunggu Pak nih Pak ya, kejutan dari Super App Tunggu, BNI ya Pak. iya, Jadi betul. bulan Juli Pak nanti Pak Bulan Juli pas ulang tahun. Pak. tahun Oh, ya. iya. Namanya juga kita rubah, Pak. Oh gitu ya. Nanti saya belum berani ngomong sekarang. Saya udah pesenin, jangan ngomong dulu namanya, kalau nggak surprise. Baik Pak Royke. Pak Royke ini dalam kondisi seperti begini juga sepertinya BNI juga tetap akan melakukan ekspansi ke luar negeri ya. Saya dengar ada beberapa akan membuka cabang misalnya gitu di negara lain ya. Memang karena kan mandat dari pemegang saham terbesar kita kan pemerintah. Kita kalau bisa lebih internasional untuk salah satu bank BUMN yang bisa go internasional adalah BNI, ya kan? Walaupun ada beberapa bank BUMN lain juga sudah ada di luar negeri, tapi kita diminta untuk lebih agresif. Kenapa? Diaspora kita juga cukup banyak, Pak. Kedua, pengusaha kita udah banyak yang go global. Jadi kita memang melihat peluang di mana terutama yang ada bisnis dengan Indonesia, yang kedua yang diaspora banyak. Kayak Belanda gitu. Belanda kalau nggak salah 18 juta populasinya, 10% tuh diaspora ya. Oh, Banyak, Pak. Restoran Indonesia di Belanda paling banyak, Pak. Jadi ya kita buka di sana lah, ya kan? Nah kita memang ada berencana buka di kayak di Australia. Di Australia kan banyak Indonesia juga diaspora sekarang di Indonesia banyak, Pak. berdiaspora Iya, banyak. betul. Dan saya dengar udah mau disetujui, Pak. Dalam waktu dekat kita akan buka di Australia. Juga Amerika juga. Kalau di Australia di mana Pak? Di Sydney Pak? Kemungkinan kita mulai dari Sydney ya. Dari Sydney ya. Ya kotanya banyak, tapi kelihatan diaspora dan bisnis juga banyak yang ke Sydney. Ya Sydney salah satu target kita. Jadi nanti kalau ini Australia dibuka, BNI di sana itu berapa? Yang keberapa Pak? Yang di luar negeri Pak? Australia? Ke-8. Ke-8 ya? Ke-8. Ya kita lagi review kayak di Dubai, kan Bank Syariah udah masuk Dubai. Oh ya, BSI masuk ya? Dubai. Kita juga review, saya bilang ke pemegang saham, ke Pak Menteri, kita mungkin review selain syariah, kita juga masuk yang konvensional. Kita review juga di Amerika, yang kita udah punya di New York, kita belum punya di LA. Ya kita akan supaya ini Amerika kan besar, Pak. Besar. Yang di LA juga daerah situ kan cukup banyak diaspora. Diaspora Pak? Diaspora. Betul. Dan kita berharap ke depan diaspora kita ada 8 juta, Pak. Kalau 2 juta orang aja nabungnya $1.000 per orang ya? Per tahun, per ya. orang. Berarti ada potensi uang masuk ke Indonesia $2 miliar, Pak. Per tahun, Pak, itu ya? Per tahun 30 triliun uang diaspora. Nah itu kan daripada kita minjem-minjem, opportunity yang besar. $1.000 setahun loh, Pak. $1.000 setahun berarti kan cuman nggak sampai $100 per bulan. Dari diaspora yang tercatat tuh 8 juta. Taruhlah 25%-nya aja. 2 juta lah yang nabung itu. Itu kan uang, kalau dia tiap tahun itu $2 miliar, 30 triliun uang bisa masuk ke Indonesia, Pak. Itu kan membantu nambah likuiditas di Indonesia. Di Indonesia, betul. Ya kan? Betul. Itu target kita supaya nanti itu akan, kalau diaspora itu mulai tertarik, mereka juga yang sudah orang Indonesia yang kayak sudah warga negara sana, pengen beli rumah di sini, pengen nabung di sini, ya kan? Dimungkinkan kalau kita punya super apps yang bisa worldwide, mengkonekkan ya. Mengkonekkan itu akan sangat membantu, Pak. Ini membantu bukan sekedar cuman BNI, Pak, membantu perekonomian Indonesia dengan menambah liquidity yang masuk secara murah daripada minjem. Dan 30 triliun kita udah seret gitu kan. Lumayan itu, Pak. Ya. Pak, terkait dengan hilirisasi, Pak, ini kan pemerintah sedang menggalakkan hilirisasi. Ya, kalau menurut Pak Royke sebagai Dirut
BNI, ya ini memang hilirisasi kita seperti apa Pak? Dan peran BNI selama ini seperti apa Pak dalam mendukung hilirisasi Pak? Kita gini, nggak ada program pemerintah apapun, BNI itu sifatnya juga memang mau nggak mau harus membantu apapun industri di Indonesia. Kebetulan pemerintah punya program hilirisasi. Jadi ya kita memang salah satu bank korporasi. Kita kan cukup kuat lah di korporasi. Nah itu kita ikut berpartisipasi untuk, tapi cuman bank BNI kan nggak bisa sendirian. Pasti kita juga ngajak bank lain, sindikasi, bank-bank domestik maupun internasional untuk melakukan sindikasi. Tapi ya itu, kami berharap ya uang hasil hilirisasi itu juga balik ke Indonesia supaya kita bisa puterin lagi kan. Betul. Ya kan dia ekspor, profitnya dia bawa lagi, di kita diputar lagi, bisa bangun lagi. Jadi liquidity ini kan penting Pak. Betul. Iya kan, liquidity ini penting. Jadi kita memang bukan cuman perusahaan asing aja, bukan PMA aja, PMDN juga beberapa kita bantu untuk hilirisasi. Jadi kita juga berharap pengusaha-pengusaha lokal juga berani untuk melakukan investasi untuk hilirisasi ini, gitu. Supaya uangnya banyak berputar untuk di Indonesia, gitu kan. Kan nilai tambah yang akibat hilirisasi itu kan harusnya balik lagi ke kita, supaya kita bisa puterin lagi. Oke. Pak Royke, ini pertanyaan terakhir Pak Royke ya. Mungkin Pak Royke sebagai Dirut BNI yang sudah lama, nggak salah 35 tahun Pak ya, di perbankan Pak ya. Gitu ya, mengharapkan ini ekonomi Indonesia ke depan itu seperti apa, sehingga bisa juga mendorong semakin baiknya industri perbankan. Harapan Pak Royke ke depan seperti apa? Ya itu Pak, mungkin kita sih berharap Pak bahwa kita belajar banyak waktu COVID ya, bagaimana semua organisasi itu kompak untuk bagaimana supaya negara ini survive. Itu kolaborasinya sangat baik Pak. Artinya kita dengan regulator, dengan pemerintah itu sangat baik, sehingga sinkronisasi alignment atau sinkronisasi itu terjadi Pak, sehingga pada saat itu bahkan bunga bisa murah, pertumbuhan kredit pada itu bisa juga cukup tinggi, dan tidak terjadi chaos Pak di industri kan pada saat itu, ya cukup bagus. Nah saya berharap spirit kekompakan ini, komunikasi ini jangan sampai cuman hanya terjadi pada saat krisis. Pada krisis ya. Ya harus terjadi ini semangat kolaborasi antar komunikasi yang baik, kekompakan ini. Semua stakeholders Pak ya. Stakeholder ini harus spiritnya harus ada terus Pak. Karena bagaimana pasti kan kalau kita sudah ego sendiri-sendiri, gesekan akan makin tinggi, pertumbuhan akan melambat Pak. Betul. Tapi kalau kita kompak, tidak ada bisa saling tujuannya sama untuk memajukan ini, itu akan gampang Pak. Itu saya kerasa pada saat itu perbankan ya Pak, pada saat COVID bingung nggak Pak, ngomong sama karyawan aja susah, ya kan, banknya nggak ada yang datang, ya kan, terus industri para bisnismen mall mulai tutup, hotel tutup, itu kan agak sedikit serem Pak. Ya, tapi kita bisa lewatin ini dengan baik Pak. Ini pelajaran yang sangat baik dari yang baik ya Pak. Pelajaran yang baik kan. Sama-sama bikin aturannya, kita duduk tiap malam kita bahas, bisa jadi dan kita bisa lewatin. Dan saya sih nggak jauh muluk-muluk Pak. Saya ingin itu karena potensi Indonesia ini cukup besar. Kan Bapak tahu sendiri, sumber daya alam kita masih gede, ya kan, kondisi geografis kita juga bagus, SDM kita juga luar biasa Pak, talent kita masih banyak, tinggal yang diperluin apa? Kekompakan Pak.
kekompakan ini langka loh Pak. Ya. Itu yang harus terjadi. Artinya kalau kekompakan ini perlu nggak Pak? Politik harus stabil juga Pak. Nah itu yang maksud saya. Maksud saya ya namanya gesekan, perbedaan ada, tapi tujuannya harus dibalikin. Tujuannya ya kita ingin memajukan Indonesia, ya kan? Tujuannya untuk ini, supaya jangan sampai chaos, jangan sampai ada yang tutup, jangan ada usaha yang tutup, jangan nanti satu naikin ini, satu bikin aturan ini, gak sinkron nggak Pak? Betul. Iya kan? Nah ini sinkronisasi ini penting gitu Pak. Jangan sampai likuiditas juga diperketat, terus kita mau kreditnya tumbuh kencang, kan ini nggak sejalan Pak. Ya. Oke, kita mau ketat, tumbuh kredit moderat aja, gitu kan? Itu kan enak Pak ngobrolnya. Betul. Sama-sama kita bisa beriringan itu terjadi Pak pada saat COVID. Itu kita kan paling bagus penanganan COVID-nya Pak. Iya. Selain nanganin kesehatannya, ekonominya juga bagus. Benar nggak Pak? Betul. Ya sepakat Pak. Itu bagus. Jadi dengan kita yang kadang sulit aja komunikasi aja pada saat itu, either kita malah pakai masker, temu juga pakai ini, tapi kok bisa berkoordinasi baik, ya kan? Sekarang malah ketemu, waduh, ya kan? Kita juga harus mulai lihat lagi gitu. Oh dulu kok kita bisa gitu. Nah, harusnya dengan berbekal itu kita terbang lah Pak. Komoditi sama jumlah populasi kita yang orang yang segini banyak. Pak. Iya, kaya betul. Kaya banget. Apalagi gitu Pak. Jadi saya sih tetap optimis. Bank kita juga bagus-bagus, gitu, sehat. Kapitalnya juga cukup, ya kan? Jadi untuk tumbuh kredit di atas 2 digit sih sangat memungkinkan. Sangat mungkin. Mungkin untuk mendorong ekonomi ini. Baik Pak Royke. Jadi kalau kita pada saat COVID ini bisa melalui dengan baik, ya, apalagi kalau di luar COVID, ya kan? Kalau COVID itu kan krisisnya memang sangat luar biasa ya Pak Royke ya. Baik Pak Royke, ini sudah cukup lama kita nih membahas tadi itu, ya, dan tidak terasa, ya. Dan saya lihat tadi Pak Royke sangat optimis ya untuk melihat bagaimana nanti industri perbankan dan juga perekonomian di Indonesia, ya, baik juga bagaimana mengatasi situasi pada saat ini, ya, dan juga bagaimana nanti mengatasi dampak-dampak tadi ya ke global, ya. Dan saya pikir yang paling penting Pak, ini super app-nya nih yang perlu yang perlu ditunggu, jadi pasti kejutan buat nanti banyak masyarakat. Sekali lagi terima kasih Pak Royke atas kesempatan wawancara kali ini. Ya, semoga sukses BNI dan juga super app-nya juga semakin meledak ya, mengejutkan banyak orang dan banyak sekali masyarakat yang kemudian masuk ya sebagai nasabah BNI dan juga menggunakan super app-nya. Terima kasih. Sampai ketemu lagi Pak Royke, sehat selalu.